Multimedia Pembelajaran Program Studi Jurnalistik Vkom Unpad bersama saya Dr. Juma Nusantara Bakri. Kali ini kita akan membahas materi ukuran statistik pemusatan data dalam mata kuliah Statistika Sosial. Ukuran pemusatan data ini merupakan salah satu teknik analisis dalam statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini adalah bagian dari analisis statistik yang paling mendasar dalam menyajikan hasil penelitian. Statistika deskriptif menjadi bagian terpenting bagi peneliti yang dekat dengan data untuk melakukan penyajian data dalam hasil penelitiannya. Secara definisi, analisis statistika deskriptif adalah analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum dari karakteristik masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan nilai yang paling sering muncul dalam sebuah penelitian atau modus. Dalam analisis statistika deskriptif terdapat 3 pengukuran, yaitu ukuran pemusatan data yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kemudian ukuran lokasi data, dan ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data, atau ada yang bilang sebagai ukuran tendensi sentral, ini merupakan suatu nilai yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasikan pusat dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan dalam sebuah penelitian yaitu adalah nilai rata-rata atau nilai mean. Tujuan kita untuk mempelajari atau untuk mengetahui ukuran pemusatan data yaitu yang pertama, ukuran pemusatan data dapat mengetahui estimasi nilai referensi sentral yang merepresentasikan satu set sampel. Kemudian yang kedua, digunakan untuk mengetahui signifikansi komparasi 2 sampel atau lebih. Dan yang ketiga, untuk memperoleh ukuran statistik digunakan untuk menginduksi atau menginferensi parameter dari populasi. Kemudian kita bahas satu-satu ya, manfaat dari mempelajari ukuran pemusatan data. Yang pertama tadi adalah estimasi nilai referensi sentral, yang mana ukuran pemusatan data ini dapat mengeneralisasi keragaman dari kumpulan data dengan menentukan referensi sentral yang mewakilinya, sehingga memudahkan kita dalam mengetahui deskripsi dari data tersebut. Misalkan pada suatu institusi media, jumlah pemirsa tiap bulannya beragam dan berfluktuasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, dengan data yang dimiliki cukup banyak. Namun, dengan mengetahui ukuran pemusatan data, kita akan langsung mengetahui satu nilai yang dapat mewakili keseluruhan permintaan pada bulan tersebut. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk melakukan komparasi 2 sampel atau lebih. Membandingkan 2 kumpulan data yang berukuran besar itu tidak mudah untuk
dilakukan. Namun, data-data tersebut dapat dengan mudah dibandingkan dengan menggunakan ukuran pemusatan. Perlu diingat bahwa dalam membandingkan dua kumpulan data, ini harus menggunakan jenis ukuran pemusatan yang sama dengan metode perhitungan yang sama juga. Jadi kalau kita ingin membandingkan antara kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain, kita harus menggunakan pendekatan ukuran pemusatan dengan teknik yang sama. Jika kelompok A kita bahas dengan nilai rata-rata, maka kelompok B kita juga harus membahas dengan nilai rata-rata. Nah, itulah yang disebut dengan menggunakan teknik sampel atau menggunakan teknik statistik yang sama. Atau kita ingin melakukan perbandingan tentang jumlah view media Narasi TV dan Kompas TV di platform YouTube. Yang kita bandingkan adalah view yang di Narasi TV dengan view yang ada di Kompas TV. Kemudian kita juga bisa mengetahui gambaran dari karakteristik populasi. Dengan mengetahui ukuran pemusatan, dapat ditarik kesimpulan terhadap populasi spesifik karena telah mengetahui karakteristik atau ukuran yang dimiliki populasi yang disebut dengan parameter. Jika menggunakan sampel, maka akan diketahui karakteristiknya berdasarkan ukuran sampel yang disebut dengan statistik. Misalnya, seorang pemret telah mengetahui min atau nilai rata-rata dari rating view tiap bulannya. Ketika angka yang diperolehnya tidak sesuai dengan target, maka pemret tersebut dapat merencanakan strategi baru untuk memperbaiki proses bisnis yang tengah dijalankan agar kedepannya view dapat mencapai target yang ditetapkan. Kemudian kita lihat tujuan ya, kalau kita menggunakan ukuran statistik pemusatan data. Yang pertama, kalau tujuan kita untuk memperoleh data tunggal dari keseluruhan data, maka ukuran statistiknya atau ukuran pemusatan datanya kita menggunakan nilai rata-rata. Tapi jika kita ingin mengetahui atau ingin mencari lokasi data dari keseluruhan data statistik yang kita miliki, maka kita menggunakan median. Namun jika kita ingin meneliti atau mengamati atau mencari frekuensi terbanyak di dalam sebuah data, maka kita menggunakan modus sebagai teknik analisisnya. Yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Jenis ukuran pemusatan ini yang paling sering digunakan di dalam sebuah penelitian dengan pendekatan statistika deskriptif. Sebab di dalam mean ini menggunakan data diskrit dan juga bisa menggunakan data kontinu. Namun mean ini tidak bisa digunakan untuk data yang berbasis adalah kategori seperti data nominal. Mean adalah jumlah dari keseluruhan data yang dibagi dengan banyaknya data atau jumlah observasi data. Ciri-ciri mean adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan mean menggunakan semua nilai data. Yang kedua, variasi mean lebih sedikit dibandingkan dengan median dan modus. Ketika sampel diambil dari populasi yang sama dan ketiga ukuran ini dihitung untuk sampel tersebut. Yang ketiga, nilai mean digunakan untuk menghitung statistika lain yaitu varians yang nanti akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya di ukuran dispersi data. Kemudian mean ini bersifat unik dan belum tentu nilainya merupakan salah satu dari data yang ada. Jadi misalkan kita memiliki beberapa kelompok data,
ya 1, 5, 4, 3, 2, 1. Bisa saja ketika kita menghitung nilai min, hasil yang diperoleh bisa bilangan bulat, bisa juga bilangan pecahan. Nah, itulah keunikan dari nilai min. Dan yang terakhir, min ini dipengaruhi oleh nilai yang sangat tinggi atau rendah, atau bisa juga kita sebut dengan outlier. Sehingga min ini kurang cocok kalau digunakan untuk situasi ini. Misalkan di dalam data kita memiliki kelompok data 2, 3, 4, 1, tiba-tiba ada yang nilainya jauh sendiri 30. Nah, untuk menghitung nilai min kurang cocok jika situasi itu terjadi. Selanjutnya, untuk mengukur nilai min ini ada dua pendekatan. Untuk nilai min pada data tunggal dan nilai min pada data kelompok. Kita bahas yang untuk data tunggal atau data yang belum kita kelompokkan. Dalam kajian penelitian, nilai rata-rata ini memiliki kedudukan yang penting dibandingkan dengan ukuran pemusatan data lainnya. Hampir setiap kegiatan penelitian ilmiah selalu menggunakan nilai rata-rata. Adapun cara mencari min dibedakan berdasarkan jenis penyajian. Jika pada data tunggal, maka rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada kurang lebih ada 12 data yang bervariasi tiap bulannya, dan kemudian kita disuruh mencari nilai min. Maka caranya cukup mudah, tinggal kita jumlahkan keseluruhan datanya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Dan diperoleh nilai rata-rata rating di via TV itu adalah 7,4. Kemudian bagaimana kalau datanya sudah dikelompokkan? Ya, datanya dalam bentuk tabel, sudah ada nilai frekuensinya. Bagaimana cara menghitung nilai min? Apakah sama dengan data tunggal atau berbeda? Jika pada data yang sudah dikelompokkan, cara mencari nilai min tentunya sedikit berbeda dengan data tunggal. Pada data kelompok, rumus mencari min yaitu adalah frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Oleh karena itu, dalam data yang kita miliki atau data kelompok yang sudah ada, kita identifikasi dulu apakah di situ terdapat nilai tengah atau tidak. Jika belum terdapat nilai tengah, maka kita perlu mencari nilai tengah pada setiap kelasnya. Nah, setelah kita mengetahui nilai tengah di setiap kelasnya, baru kita kalikan dengan nilai frekuensinya. Karena di dalam rumus min data kelompok yaitu adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah. Setelah frekuensi dan nilai tengah diketahui, kita jumlahkan untuk nilai keseluruhan kelas. Kemudian kita bagi dengan jumlah dari frekuensi atau jumlah dari banyaknya data. Nah, dalam kasus ini bisa kita lihat bahwa frekuensi dikali nilai tengah ini totalnya adalah 2840 berbanding total dari seluruh data yaitu 48. Hasilnya adalah 59,15. Kemudian yang kedua adalah median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi data ke dalam dua kelompok atau dua bagian yang sama besar. Jika di sebelah kiri 50%, maka di sebelah kanan 50%. Oleh karena itu, nilai median adalah nilai yang selalu berada di tengah-tengah dari distribusi data. Nah, dalam menghitung median ini juga sama dengan min. Ada data tunggal dan ada juga data kelompok. Nah, pada data tunggal, sebagian atau seluruhnya ini skornya berfrekuensi lebih dari 1. Nah, kemudian sebelum menghitung nilai median, data itu harus kita urutkan dulu. Kan awalnya data yang kita miliki adalah data acak. Nah, untuk menghitung nilai median, datanya harus kita urutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Jika data yang kita miliki genap, maka rumusnya adalah X N per 2 ditambah X
N per 2 plus 1 dibagi 2. Tapi kalau misalkan data yang kita miliki ganjil adalah rumusnya XN per 2 plus 1. Nah, di sini sudah ada data ya, rating view Divia TV tiap bulannya. Nah, untuk mendapatkan nilai median, kita perlu mengurutkan dulu nih nilai datanya. Dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Kemudian kita buat rankingnya dari 1 sampai 12. Nah, nilai median itu posisinya itu selalu ada di tengah-tengah dari distribusi data. Karena pada kasus ini nilai data yang kita miliki adalah genap, maka kita menggunakan rumus median pada data genap. Nah, kita lihat N-nya di sini ada 12. 12 per 2 yaitu 6. Kemudian yang satu 12 per 2 ditambah 1. 6 ditambah 1, 7. Nah, X6 dan X7 ini artinya adalah bukan nilai 6 dan 7, melainkan baris ke-6 dan baris ke-7. Kita lihat data yang sudah kita urutkan. Baris ke-6 ini nilainya berapa? 7. Baris ke-7 nilainya berapa? 7. Berarti 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, itu untuk median data tunggal. Kemudian median data kelompok. Untuk menentukan median data kelompok, kita harus menyusun tabel frekuensi kumulatif untuk mempermudah menentukan posisi kelas yang memiliki median. Rumus untuk mencari median pada data berkelompok adalah dapat teman-teman lihat, yaitu B. B ini adalah batas bawah nyata kelas yang memiliki median, ditambah P. P ini adalah panjang kelas, kemudian dikali dalam kurung setengah N. N ini adalah jumlah data, dikurang FB, ini total frekuensi sebelum kelas median, dibagi frekuensi kelas yang mengandung median. Nah, pada nilai data kelompok atau data yang sudah dibuat tabel frekuensinya, untuk menentukan median itu ada di kelas mana, kita tentunya harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Jika nilai median atau nilai data kita adalah genap, maka rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi 2. Tapi kalau nilai kita ganjil, jumlah seluruh data ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini untuk mengetahui posisi median itu berada di kelas mana. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini ada contoh kasus ya. Nah, kita identifikasi dulu mediannya. Nah, karena data kita total dari frekuensi kita itu 24, yang mana dia adalah datanya genap, maka 24 kita bagi 48 kita bagi 2 ya, yaitu adalah 24. Nah, kita cek nih 24 di dalam tabel. 24 itu ada di mana sih? Ya, kita cek. Ternyata 24 itu ada di kelas keempat. Ya, yang mana kelasnya dari 58 sampai 62. Nah, kemudian kita aplikasikan ke dalam rumus. Kita cek B-nya dari 58, batas bawah kelas keempat kan 58. Nah, rumus B yaitu adalah batas bawah dikurang 1. Nah, 58 ini kita kurang dengan batas atas kelas sebelumnya ya. Jadi batas bawah kelas keempat itu 58, kemudian batas atas kelas sebelumnya yaitu 57. Nah, cara mencari interval atau nilai B yaitu adalah 58 kurang 57 dibagi 2. Jadi 1 dibagi 2 yaitu 0,5. Nah, kemudian kita hitung batas bawahnya kan 58. 58 dikurang 0,5 yaitu 57,5. Kemudian ditambah dengan 5 panjang kelas. Panjang kelas ini antara batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas keempat ini kan 58. Batas atasnya 62. Nah, panjang kelasnya yaitu adalah 5. Dari mana 5? Dari 58, 59, 60, 61, 62. Pas 5. Atau secara sederhananya, batas atas dikurang batas bawah, hasilnya berapa? Kemudian ditambah 1. Kemudian nilai FB, total frekuensi sebelum median. Karena mediannya ada di kelas 4,
Berarti total frekuensi kelas ke-1, kelas kedua, dan kelas ketiga, yaitu 20. Kemudian F ini adalah total frekuensi atau nilai frekuensi kelas yang memiliki median. Kita lihat dari tabel adalah 16 dan N-nya 48. Kemudian kita substitusi ke dalam rumus median data kelompok, maka nilainya adalah 58,75. Nah, kemudian yang terakhir adalah modus. Modus ini merupakan ukuran pemusatan data dengan menggunakan data yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, modus ini memiliki beberapa jenis. Kalau dalam suatu deret data nilai frekuensi yang terbanyak hanya satu, itu disebut dengan unimodal. Tapi kalau suatu deret data muncul dua nilai yang memiliki frekuensi yang sama banyak, itu disebut dengan bimodal. Tetapi ketika dalam satu deret data tidak ada nilai yang sama banyak, tidak ada nilai terbanyak, semuanya nilainya sama, itu disebut dengan dismodal atau tidak memiliki modus di dalam distribusi data. Nah, kalau untuk data kelompok, cara mencari modus ini dengan menggunakan rumus yang seperti adik-adik lihat di layar ya. B tadi batas bawah interval kelas sebelumnya, kemudian P ini panjang kelas, F1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, F2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Kemudian kita lihat dari tabel yang kita miliki, kelas mana yang memiliki frekuensi terbanyak. Ternyata kelas yang memiliki frekuensi terbanyak yaitu kelas ke-4. Kemudian kita hitung B-nya, B dapat 57,5, kemudian P-nya dapat 5. F1-nya selisih frekuensi kelas yang modus 16 dikurang dengan sebelumnya yaitu 13, maka F1-nya 3. F2-nya kelas yang ada modus 16 dikurang kelas frekuensi setelahnya, berarti 16 kurang 6, yaitu F2-nya sama dengan 10. Dan hasilnya modusnya adalah 58,65. Nah, demikian materi pembelajaran mengenai ukuran pemusatan data. Sampai bertemu lagi di materi pembelajaran ukuran dispersi data. Sampai jumpa.